Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you all today? Today we are going to discuss how brainstorming ideas for our next assignment. Gimana caranya kita hari ini mau ngebahas bagaimana caranya brainstorming ide supaya we can create a good writing, an opinion or something. This is I already take a video before, tapi kayaknya kurang oke, jadi I will try to make a better one, tapi nggak mau menghapus yang sudah ditulis. Ya, jadi hal yang pertama yang harus student remember, ketika kita mau menuliskan sesuatu, membahas sesuatu, kita harus berangkat dari 5W1H. Hopefully teman-teman remember, because I think ini adalah topik yang sudah sering ya. Bukan topik, sorry. Ini adalah istilah yang udah sering dilakukan. Itu di dalam pelajaran bahasa gitu biasanya. Itu misalnya ada what, ada where gitu ya. Ada who, terus ada when, also why, and how. Ya. Semoga cukup jelas terlihat ya di video. Oke. Also how. Nah, si 6 kata tanya ini menjadi landasan kita bertanya, gitu ya, bertanya yang kita akan cari jawabannya melalui tulisan yang akan kita sampaikan. Gitu. Jadi the process to write something, to menyampaikan pendapat itu harus memang distruktur, disusun secara sistematis dan kemudian secara baik kita sampaikan. Nah, di awal biasanya menjelaskan what. What itu definition, most of it menjelaskan definisi atau apa batasannya. Apa yang mau kita bahas gitu ya. Referring to the topics, kita akan membahas climate crisis and also human rights. Jadi kita harus tahu climate crisis yang mau kita bahas itu di bagian subjek yang mana. Karena range of climate crisis itu luas sekali gitu ya. I think you have to wise untuk melihat apa saja sebetulnya yang menjadi topik di climate crisis. Gitu. Ada yang di climate crisis caused by global warming, itu misalnya. Global warming itu bisa terpicu karena a bad behavior dari human, sehingga saat sekarang manusia harus bertanggung jawab dengan cara A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, jadi what itu menjelaskan climate crisis dan juga human rights. Ya, kita mau bahas apa dan bagaimana kaitannya. Bisa juga ngambil definisi dari misalnya buku populer, atau sangat disarankan kalau bisa berdasarkan pemikir atau filsuf atau misalnya pandangan yang cukup mainstream di dunia akademisi gitu. Kalau ini paham atau paradigma gitu ya. Kemudian bisa juga kalau misalnya kita mau main aman, kita lari mencari definisi berdasarkan peraturan-peraturan atau konvensi internasional dan juga kamus bahasa. This is the simplest one, gitu ya. Tapi bisa juga ditutup paragraf tersebut atau inti pemikiran tersebut dengan what do you think about it, gitu ya. What your definition by those, gitu ya. By those things itu apa yang kalian mau try to describe.
where ini bisa menjelaskan di mana kasus-kasus itu terjadi. Gitu ya. Is it happen in Indonesia, India, Australia, China, Japan, USA, Europe, or other continent atau countries? By your design. Gitu. Silakan. Apakah perlu atau kalian ternyata mau ngomongin yang what happen in Indonesia tapi in several province atau ada yang ada di beberapa kabupaten, desa atau anything else. Ya of course karena topik lomba ini diselenggarakan oleh Korea Selatan, kita juga harus akan lebih baik kalau kita bisa menghubungkan bagaimana case-case yang terjadi di Korea Selatan atau di Indonesia dan kemudian bagaimana itu berhubungan. Who ini bisa saja siapa yang menetapkan peraturan, bisa saja siapa yang terdampak, biasa saja siapa yang terlibat gitu ya. Atau siapa yang mau kita jadikan sebagai subjek utama dari studi ini gitu, dari bahasan ini gitu. When itu kapan? Nah ini kalau saya lari ini ke yang di sini nih. Ketika ini tengah-tengah aja. Ketika when bagaimana misalnya apa yang terjadi saat ini dan kemudian apa yang kita inginkan di masa yang akan datang. What will happen atau what should happen. Apa yang harusnya terjadi nanti di masa yang akan datang. Itu juga bisa kita. Kenapa kita misalnya harus ngomongin tentang climate crisis and also human rights? Kenapa itu menjadi isu yang relevan bagi teman-teman, bagi bahasan kelompok kita, yang sehingga other people yang baca juga, oh iya benar juga ya apa yang disampaikan oleh kelompok ini atau apa yang disampaikan oleh grup ini. Dan bagaimana caranya gitu. Nah, saya copot yang ini. Sebentar. Oke. Topik yang saya turunkan dari tema besar ini, dari topik besar ini saya turunkan menjadi bagaimana keanekaragaman hayati itu perlu dijaga untuk mendukung lingkungan hidup yang layak bagi manusia. Gitu. Jadi secara definisi saya harus menjelaskan keanekaragaman hayati itu apa, good livelihood itu apa. Dan kemudian tentu saja harus menegaskan kembali HAM-nya itu di mana, HAM-nya di bagian yang mana gitu ya. Jadi ini ada keanekaragaman hayati dan juga ada good livelihood. Nah, bagi saya pribadi keanekaragaman hayati itu relate terhadap topik climate crisis. Furthermore or also specifically saya dalam paragraf tertentu saya harus menjelaskan panjang lebar mengenai bagaimana climate crisis itu indicates atau misalnya affected by the biodiversity juga. Nah, si good livelihood itu saya akan menyatakan bagaimana juga keanekaragaman hayati biodiversity relate with the environment of human being gitu ya. Environment human being ini maksudnya bagaimana itu juga berkaitan sama kualitas kehidupan si manusia dan mendapatkan kualitas hidup yang layak, yang baik itu adalah hak asasi bagi semua manusia. Gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang yang hidup di sebelah penampungan sampah dengan minim akses terhadap air dan juga misalnya dia tidak bisa memiliki sanitasi yang baik, maka pemerintah ataupun siapa yang kita anggap perlu terlibat dan melakukan penyelesaian itu have to take an action on those people gitu. Ya. Selain itu sudah saya menjelaskan bagaimana itu berhubungan secara teoretikal. Misalnya saya lihat si ini ngomong itu, misalnya
Ya let's say Menteri Lingkungan Hidup bilang itu, atau misalnya apa di level sidang PBB untuk topik REDD gitu, itu juga menjelaskan bagaimana pentingnya kita masyarakat internasional untuk terlibat dalam penyelamatan lingkungan sehingga menurunkan tingkat deforestasi dan seterusnya, based on your Google skill. Udah gitu enough for the definition. Saya lari ke misalnya siapa yang menjadi, atau di mana menjadi studi kasus. Do I have something? Di mana studi kasusnya? Gitu. Di mana yang mau saya bahas? Atau saya akan menganggap itu suatu hal yang imajiner gitu. Jadi saya nggak spesifik place, tapi saya ngomongin suatu kondisi yang ideal. Di sebagian orang kondisi ideal ini kadang-kadang dianggap suatu hal yang utopis gitu. Utopis itu of course you can Google. Utopis itu seperti sesuatu hal yang sulit sekali dicapai gitu ya. Nah, yang tadi yang seperti ketika saya menggunakan web. Saya akan mengilustrasikan apa yang terjadi pada saat ini dan apa yang harusnya dicapai nanti di masa yang akan datang. In the future, what should people do? What should people have? Gitu. Nah, and then how di sini, gitu ya. Bagaimana cara mencapainya? Saya relate sama aktor yang terlibat tadi. How? Pemerintah harus ngapain di level nasional? Pemerintah harus ngapain di level internasional? LSM internasional harus ngapain? LSM lokal harus ngapain? Kita as a person, as individual harus ngapain? Gitu. Jadi it's a very long definition juga. Dan kemudian misalnya di sini I've already write it down. Pemerintah harus bikin regulasi dan juga harus melakukan penegakan hukum. Organisasi ada yang tadi saya udah bilang, ada internasional, nasional, atau LSM lokal, kemudian atau mungkin di level Karang Taruna juga bisa terlibat. Dan juga bagaimana secara individu, misalnya ada yang generasi old, kamu mau bahas berdasarkan baby boomer, how baby boomer can contribute, how the millennial can contribute, and how the zillennial can contribute. Ya kita juga nggak bisa pungkirin untuk mencapai suatu kondisi ideal mungkin ada trouble, ada halangan. Ya, halangan ini apa sih terjadi? Ternyata ada human behavior yang membuat itu hal menjadi sulit gitu. Misalnya ini apa nih? Nggak praktis, orang nggak mau kotor gitu ya. Udah bangun aja, disemen aja halamannya, nggak usah tanam rumput. Ngapain tanam rumput? Naninu gitu misalnya. Ngapain nanam pohon di rumah? Kamar buat anak aja masih kurang gitu misalnya. Untuk apa kita bekerja tanpa AC sedangkan kita butuh banget AC karena AC memberikan kenyamanan gitu. And many more I guess gitu ya. It depends on yours. Misalnya kalau kita memahami bahwa kita berada di negara tropis, maka benefit kita adalah cahaya matahari dan juga kadar air yang cukup tinggi. Jadi tidak seperti negara 4 musim yang harus menghadapi musim dingin yang memungkinkan dia bisa kena hipotermia atau misalnya mati kedinginan sehingga rumahnya harus dibuat penghangat dan seterusnya. Begitu. Jadi this is one of a way you are going to have discussion with your group. Tapi saya juga mau minta teman-teman untuk bahas bikin satu skema mind map. You can choose a better one ya, make a better one gitu, mind map yang menjelaskan kira-kira apa saja yang akan kalian masukkan ke dalam tulisan Anda sehingga dengan begitu benang merah antar paragraf gitu ya, dan juga bagaimana hal-hal yang disampaikan dari 1, 2, 3 dan seterusnya itu saling berhubungan dan kemudian bisa giving a conclusion yang lebih clear begitu.
Saya rasa begitu penjelasannya, pengantar untuk today. Hopefully it's very helpful for you, and also you can jadi punya ide-ide yang lebih brilliant, dan bisa contribute to the real problem in the real life. Terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa silahkan saya dikontak untuk having a future discussion. Saya akan juga menyiapkan kolom ngobrolnya di V-Class, dan mohon semua bisa berkontribusi dengan baik sehingga kita mampu menghasilkan diskusi yang menarik dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.